Masalah persepuluhan sering menjadi polemik. Ada gereja yang menyatakan perlu itu persepuluhan, ada lagi yang menyatakan tidak perlu persepuluhan. Juga antara hamba-hamba Tuhan, antara pendeta penginjil juga ada yang mengatakan perlu itu persepuluhan, harus itu persepuluhan, itu perintah Tuhan. Tapi ada yang mengatakan itu untuk perjanjian lama yang sekarang tidak perlu persepuluhan. Nah, bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya persepuluhan itu? Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persepuluhan di Alkitab. Bagaimana itu persepuluhan di Alkitab? Persepuluhan di dalam Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan dilakukan di bait suci di Yerusalem. 11 suku memberi 1/10 untuk orang-orang Lewi. Harus orang Lewi. Dan orang Lewi memberi 1/10 kepada imam-imam. Itu di Bilangan 18 ayat 26. Persepuluhan itu hasil tanah di Yerusalem. Bila jauh, bisa diuangkan, ditambah 1/5, lalu diberikan lagi di Yerusalem. Persepuluhan yang pertama itu 3 tahun sekali di bait suci atau di Yerusalem, dimakan orang Lewi, imam di Yerusalem. Persepuluhan kedua dimakan sekeluarga di bait suci atau di Yerusalem. Ulangan 14 ayat 23. Persepuluhan ketiga diberikan orang miskin, orang asing, anak yatim, janda, dan diberikan juga di Yerusalem. Ulangan 26 ayat 13. Persepuluhan itu hasil tanah saja, ternak dan pertanian, gandum, anggur, minyak harus dimakan di bait suci atau di Yerusalem. Ulangan 12 ayat 19. Tidak boleh di luar gerbang. Bentuk persepuluhan hanya makanan, minuman untuk orang Lewi dan imam yang tidak perlu uang. Jadi persepuluhan itu 7 macam: gandum, jelai, anggur, ara, delima, zaitun, korma, selain sapi dan domba, yang harus tumbuh di Yerusalem. Taurat tidak mewajibkan persepuluhan dari pendapatan lain, misalnya nelayan, tukang kayu, dan lain usaha tidak beri persepuluhan. Orang miskin juga tidak, tapi menerima pembagian persepuluhan. Itu di Ulangan 26 ayat 14 tadi. Persepuluhan tidak boleh dimakan saat najis, saat berkabung. Ulangan 26 ayat 14. Persepuluhan jintan, adas manis, bumbu dapur, selasih, inggu, sayur tidak diminta. Itu tambahan orang Farisi melalui Talmud yang dikecam oleh Yesus karena lebay, munafik di Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Masa Yesus ada persepuluhan dan bait suci masih ada. Orang Yahudi yang rabinik saat ini sudah tidak melakukan persepuluhan sejak sebelum 70 Masehi. Sejak 2000 tahun yang lalu, sekitar 70 Masehi. Allah mengecam lewat Maleakhi karena orang Lewi lepas ke ladang, nggak bisa makan, nggak ada persepuluhan. Jadi kalau kita pikirkan, orang Yahudi sendiri, Yudaisme sendiri sudah 2000 tahun tidak memberikan persepuluhan. Persepuluhan tidak ada di gereja. Yang ada persembahan, harus dengan memikirkan seluruh kehidupan gereja. Persembahan persepuluhan di gereja sekarang itu adalah
program keuangan gereja. Di Israel, persepuluhan 11 suku, yaitu umat, 3 tahun sekali. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, masing-masing disebut persepuluhan pertama, kedua, dan ketiga. Diberikan ke suku Lewi, mungkin mirip pekerja gereja saat ini. 1/10 lagi baru diberikan ke imam, pendeta, penginjil, mungkin zaman dulu. Masa kini ada yang mengharuskan persepuluhan masuk ke pendeta, gembala, untuk menggaji pendeta, lain juga pekerja gereja. Beda dengan maksud awal dari persepuluhan. Jadi di perjanjian baru tidak ada orang Lewi. Orang Lewi ada 38.000. 300 tahun tidak ada gedung gereja, sinode dan lain-lain. Tapi gereja rumah selama gereja mula-mula. Semua umat adalah imam, karena dikatakan imamat yang rajani. Persembahan yang ada adalah untuk menghidupi pekerja gereja dan pelayan firman. Dan itu bukan persepuluhan. Di 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18, penatua-penatua yang baik pimpinannya dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ada gereja juga yang memakai alasan Abraham. Abraham beri persepuluhan, tetapi Abraham memberi persepuluhan hanya sekali. Itu pun hasil jarahan, bukan hasil kerja, bukan penghasilan. Yakub cuma bernasar dan nggak tahu persepuluhan diberikan kepada siapa. Jadi gereja harus mencukupi keperluan bukan dari persepuluhan, tapi dari persembahan yang lebih sebenarnya dari sekedar persepuluhan. 1 Korintus 9 ayat 9, 10, 14, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu membajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Lukas 18 ayat 22, Yesus meminta seluruh hartanya. Lukas 19 ayat 8, Sakeus memberi setengah harta dan mengembalikan 4 kali lipat dari yang diperas. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 14, pemberian harus ada supaya ada hidup keseimbangan. Dan inilah yang dituntut di dalam perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Nah, ini persembahan sesuai kebutuhan gereja. 1 Korintus 8 ayat 12-14 tadi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Harus ada keseimbangan. Bait suci atau bait Roh Kudus itu ada di setiap hati orang percaya, hati di setiap gereja, dan setiap orang percaya adalah imam.
Karena itu Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sebenarnya gereja zaman kini tidak perlu persepuluhan, tetapi perlu adanya persembahan dan ada keuangan yang seimbang. Karena kebutuhan gereja bisa dihitung setiap bulannya, kebutuhan kegiatan-kegiatan aktivitas bisa dibutuhkan semuanya, maka kebutuhan itu bisa di-share untuk semua umat, dan semua umat sudah tahu seberapa yang dia harus berikan, dan itu adalah persembahan untuk gereja dan bukan persepuluhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita memikirkan hal ini dan tidak berpolemik, tidak bertentangan, tetapi kita mencukupi iuran atau mencukupi kebutuhan dari gereja kita masing-masing, dan tentunya mengarah juga ke sinode kita juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.